Apalagi internet, ya Mister Google, Mbah Google, itu ditanya, kalau diklik, perbuatan ini masuk unsur pidana apa enggak? Dia di situ mengatakan tidak, ya. Atau unsur pidana namanya pemalsuan apa? Model-modelnya. Ah, ini. Kemudian orang-orang yang mengaku saksi ahli, mohon ya, mohon saya juga minta kepada para pengambil kebijakan. Kalau ahli gizi selalu ditanya, ahli gizi ini masih pendapatnya diterima. Ahli kimia pasti diterima. Yang jadi persoalan ini ahli hukum, ahli pidana, ya harus diuji oleh hakim. Nah, ini akan kembali kepada interpretasi, Pak. Harus kita mulai sekarang berbenahlah. Salah satu contoh pasal-pasal. Misalnya ada pasal, di dalam pasal itu terhadap pelanggaran seseorang, pasalnya 372, ya, atau 378. Dakwaannya sekian, terkadang putusan hakim itu jauh lebih. Apa alasannya? Nah, pertimbangan hakim. Kenapa pertimbangan hakim itu jauh sekali? Misalnya dakwaannya 4 tahun, kemudian akhirnya dituntut oleh jaksa, lalu diputus oleh hakim menjadi 1 tahun. Pertanyaan saya, apa yang menjadi pertimbangannya kenapa bisa jadi 1 tahun? Ya kan? Oh, pertimbangan hakim. Kenapa? Kalau namanya orang sudah dakwanya 4 tahun, ya sudah 4 tahun itu aja, gak usah diputar-putar. Berarti di sana yang menentukan hukum itu adalah hakim, ya kan? Nah, padahal mestinya yang menentukan hukum itu adalah kesalahan orang. Kalau orang tidak salah, hakim harus berani memutus bebas. Jadi kalau misalnya dia salah, ya hakim harus berani memutus sesuai pasal. Nah, ini kalau kita mau menekankan hukum, sehingga orang-orang itu jerah, ya. Katakanlah orang korupsi, kalau tuntutannya 10 tahun atau seumur hidup, ya sudah, paling kurangnya sesuai dengan itu, misalnya 20 tahun, ya 20 tahun. Bukan berarti dia menjadi ringan karena alasan dia korupsi begini-begini. Itu perlu. Berarti orang itu tidak salah. Kalau masih bisa punya alasan dan alasannya bisa diterima, orang itu tidak salah. Ya kan? Kalau tidak salah, apa putusannya harus dilakukan? Bebas murni. Jadi jangan sampai nasib orang ditentukan dari penilaian orang lain. Nah, penilaian orang lain sungguh-sungguh objektif. Bagaimana kalau subjektif? Jadi sudah waktunya kita menegakkan hukum sesuai dengan benar. Misalnya, ya, masalah narkoba, ya, tuntutannya bagi pemakai atau apa, ada yang 4 tahun, ada yang sekian tahun. Kenapa tiba-tiba putusannya cuma 6 bulan? Kenapa putusannya cuma setahun? Kenapa coba? Apa yang menjadi dasar pertimbangan? Ketika kita merasa bahwa orang ini tidak salah, ya sudah putus bebas. Ketika orang ini bersalah, ya sudah hukum sesuai pasalnya. Agar orang itu benar-benar jerah. Kalau mau diberikan jerah. Tapi kalau pasal masih bisa diatur-atur, ya hukuman putusan hakim itu masih bisa diputarbalikan, itu tidak akan pernah ada keadilan. Ya, jadi saya mohon kepada para pemangku jabatan, ya, kemudian para profesor yang merasa dirinya pintar, tolonglah berikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat ngerti, ya. Jadi yang ingin saya tekankan, para dosen, kemudian para pembimbing, tolong disampaikan kepada siswa, ya, bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang itu ada di peradilan umum. Itu tidak pernah saya dengar dari profesor atau dari dosen yang menerangkan gitu. Kemudian ruang lingkup kemudian peradilan umum itu dilakukan bukan suka-sukanya penyidik, suka-sukanya jaksa, suka-sukanya hakim atau panitera, tapi dilakukan sesuai dengan tata cara beracara. Ini yang harus kita Ini yang perlu kita pahami. Jadi kita
mengharapkan kepada hakim, ya, tolong berikan pertimbangan yang sebaik-baiknya. Kalau memang orang itu salah, hukumlah sesuai dengan pasal yang didakwakan. Kalau terbukti dia bersalah, kalau dia tidak bersalah, jangan lagi dikasih putusan ringan, tetap dihukum, tapi dikasih putusan ringan karena tidak bersalah. Nah, ini kan nggak adil namanya, ya. Jadi itu yang saya sangat harapkan kepada para penggiat hukum, teman-teman, aktivis maupun rekan sejawat. Mohon hindarilah kata-kata pengkondisian atau ada budaya 86. Karena kalau kita sudah menggunakan budaya 86 atau pengkondisian, itu kita juga merupakan bagian dari yang merusak hukum. Ya sebaiknya jadi gini, silakan Anda memperjuangkan hak-hak klien seperti saya juga memperjuangkan hak klien saya. Tetapi mohon perjuangan kita sebagai pengacara memang argumentasi di persidangan. Ya, berdasarkan dari fakta yang kita punyai terhadap unsur yang dilakukan orang ini, terhadap perbuatan yang dilakukan orang ini, tentu ada unsur-unsurnya. Kita berhak, ya, dan wajib untuk memperjuangkan kepentingan klien kita. Ya, kadang-kadang klien kita memang bersalah. Tapi karena kita ini doktrinnya adalah membela hak-hak daripada klien, ya kita harus bisa mengatakan bahwa klien saya harus dibebaskan demi hukum. Kita tidak boleh mengatakan bahwa dia dibebaskan karena dia tidak bersalah. Ya memang kalau memang dia tidak bersalah, kita harus katakan bahwa dia harus dibebaskan karena tidak bersalah. Ya, melanggar hak asasi manusia. Tetapi kalau misalnya dia bersalah, ya kita katakan bahwa klien saya harus dibebaskan demi hukum. Karena memang ada ya ketentuan yang membolehkan itu. Namun yang saya tidak bisa tidak habis bayangkan, orang ini sudah jelas salah. Ya. Lalu sebagai penasihat hukum yang dilakukan adalah melobi. Ini budaya lobby ini adalah merupakan budaya yang bisa merusak hukum. Ya. Sudahlah, kalau memang klien kita salah, kita katakan kepada klien kita, Anda ini melakukan kesalahan. Saya tidak bisa merubah, ya, Anda bersalah menjadi tidak bersalah. Saya hanya bisa memperjuangkan agar Anda mendapatkan keringanan. Ya, mungkin karena pasalnya salah atau yang dituduhkan kepada Anda keliru. Jadi saya wajib memperjuangkan. Namun saya tidak boleh, Anda sudah jelas habis mencuri, barangnya orang Anda tidak kembalikan, kemudian saya suruh saya katakan Anda itu tidak benar mencuri, itu berarti saya bohong. Nah ini, kita harus konsekuen, ya. Kemudian kalau misalnya ada korupsi, asal dia mau kembalikan uang yang dia korupsi, ya kita juga perjuangkan supaya dia mendapatkan keringanan. Itu boleh. Jadi misalnya seorang pencuri, ya, seorang maling tertangkap, kemudian otomatis undang-undang dia telah melanggar, tapi dia bersedia untuk mengembalikan barang yang dia curi. Nah, kita boleh memperjuangkan agar diringankan, agar hakim mempertimbangkan karena barang yang dia curi sudah dia kembalikan. Nah, itu boleh. Nah, jadi itu saya setuju, ya. Kemudian dia pernah melakukan penganiayaan terhadap orang yang menganiaya, sudah jelas dia melanggar hukum. Nah, kepada orang yang dianiaya bisa dia berikan kompensasi dan yang dianiaya itu menerima, ya kita boleh memperjuangkan karena ini sudah terlanjur masuk ranah hukum, dia harus diberi pembelajaran supaya ada efek jerah, dia tetap dihukum. Tetapi diringankan karena dia mau memberikan kompensasi kepada korban. Nah, itu baru masuk akal. Hakim mengurangi hukumannya karena si pelaku ada inisiatif untuk mengembalikan nama baik. Ya. Namun kalau tidak ada tiba-tiba ada pengurangan atau ada diskon,
saya perlu berpikir, ya, apa masalahnya ini? Berarti hakimnya ada sesuatu yang salah. Apakah dia menilai pasal yang hukuman terhadap pasal ini tidak benar, atau ada sesuatu, ya kan? Janganlah kita melakukan suatu pembodohan kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan edukasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tidak ada niat untuk menyerang atau istilahnya menghakimi pihak-pihak tertentu, tidak ada. Saya hanya ingin, kalau kita ingin menegakkan hukum, maka berarti yang kita tegakkan adalah kebenaran. Menegakkan kebenaran, tentu kita bicara dengan fakta. Ya, banyak hal yang harus kita soroti. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin membagi pengetahuan kepada teman-teman atau kepada masyarakat yang selama ini mengatakan saya buta hukum. Kita adalah negara hukum. Setiap masyarakat itu harusnya wajib tahu hukum. Karenanya saya beberapa waktu yang lalu sering mengusulkan supaya kurikulum ilmu hukum sebaiknya diberikan sejak dini, minimal sejak kelas 4 SD. Kalau tidak bisa, ya sudah SMP. Ya. Kalau tidak bisa, ya SMA. Tapi saya tidak tahu alasan apa yang menguatkan atau meyakinkan sehingga tidak bisa. Karena sesungguhnya kurikulum itu tidak boleh dilarang. Ilmu hukum itu sama dengan ilmu lain. Ya. Jadi orang kalau nggak ngerti hukum itu jauh lebih parah daripada orang nggak ngerti hitung-hitungan. Kalau dia nggak ngerti hitung-hitungan, dia hanya dibodoh-bodohi, dia akan kerugian, dia akan rugi secara finansial, secara ekonomi. Tetapi kalau dia nggak mengerti hukum, dia akan dihukum meskipun tidak bersalah. Ya, apalagi kalau kita lihat penegak hukum kita ini, jujur aja tidak layak, banyak tidak layak karena mereka tidak kompeten. Ya, tidak kompeten tapi memiliki kewenangan untuk menghukum orang. Ya maaf, seperti hakim. Menjadi hakim memutuskan nasib seseorang, bisa dihukum mati atau bisa dipenjara seumur hidup atau bisa dirampas hartanya. Padahal hakimnya tidak mengerti hukum. Ya. Jadi itu yang prihatin atau tidak layak menjadi hakim. Ini. Kemudian apa? Ada penceramah agama. Ya, mereka ceramah suka-suka. Bahkan ada yang mengatakan saya ketemu Nabi. Padahal kita tahu tidak seorang pun ada yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Apa maksudnya daripada mengatakan Nabi itu saya ketemu? Dia ingin supaya orang percaya dengan dia sehingga nanti habis itu dia mengatakan saya ketemu Nabi, nanti dia bilang lagi, Pak, saya ketemu dengan Nabi yang semalam itu, dia meminta supaya Anda melakukan gini-gini, melakukan jihad. Nah, itu kan berarti itu berbahaya. Kemudian ada lagi ketemu dengan bidadari. Saya pernah tahu bidadari itu tapi dalam dongeng. Saya tidak pernah melihat wajah bidadari yang sesungguhnya. Ada juga pada cerita dongeng. Jadi kalau ada orang mengatakan ketemu Nabi, ketemu Nabi atau ketemu bidadari, saya bingung. Karena Nabi itu belum pernah ada wajahnya yang ditampilkan. Kalau ada orang mengatakan saya ketemu Nabi, saya bersama Nabi, itu bisa-bisa besok-besoknya dia bilang Nabi yang saya ketemukan kemarin menyuruh Anda untuk melakukan perbuatan jihad atau perbuatan jahat atau melakukan ini. Itu berbahaya, Pak. Jadi pantas kalau dilaporkan ke polisi karena itu hoax.